Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin amma ba'du. Semoga tetap tercurahkan sholawat terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semoga kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, baik, kita di sini akan membahas seputar dampak COVID terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sebelum kita lanjut untuk berdiskusi bareng Mas Firdian, boleh Mas Firdian silahkan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman saya. Baik, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Firdian Pratama Drapiudin. Apa lagi ya? Backgroundnya lah Saya sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Hasanuddin periode 2020. Mungkin itu saja perkenalan kita. Mungkin selanjutnya silahkan Mas Amir. Oke, baik, mungkin sebelumnya Mas Firdian ini adalah partner saya ya di Dema. Mas Firdian sebagai ketua dan saya sebagai pengikutnya saja. Jadi kita di sini Mas Firdian akan membahas seputar ekonomi yang ada di Indonesia sejak COVID melanda di Indonesia. Menurut Mas Firdian nih, pas awal-awal corona sampai sekarang itu bagaimana sih keadaan ekonomi yang ada di Indonesia itu? Ini apa ya, pas awal-awal ada corona sampai sekarang sebetulnya pas awal-awal semua berjalan biasa saja ya. Tapi ketika ada satu yang dinyatakan positif, wah ini jadi sangat gaduh sekali begitu. Termasuk bukan hanya kegaduhan verbal ya, bukan hanya kegaduhan secara ucapan doang, tapi kegaduhan secara aktivitas sosial juga. Nah, diberlakukan PSBB lah, karantina wilayah lah, dan lain-lain. Ini jelas akan sangat berpengaruh sekali pada kehidupan ekonomi khususnya. Banyak dampak-dampak yang memang hari ini dimunculkan dan muncul. Sebenarnya ini permasalahan sudah dari dulu ya, mulai dari kemiskinan dan lain-lain. Tapi hari ini lebih parah ya. Karena orang yang sudah bekerja pun hari ini harus dirumahkan. Benar. Ini yang jadi persoalan kan hari ini. Nah, kemudian sekarang muncul lagi banyak persoalan, yaitu tentang harga swab yang mahal, hingga teman-teman yang mungkin hari ini beraktivitas di zona-zona tertentu yang memang sangat berbahaya, ya secara tidak langsung ya mereka termasuk orang-orang yang membutuhkan swab, tapi ternyata tidak mampu secara ekonomi gitu. Nah, hingga akhirnya ya yang ditimbulkan dari COVID ini ya dampak ekonomi gitu. Nah, mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan kemarin mencapai minus 5%, itu sangat mengagetkan sekali dan sangat luar biasa sekali. Dan ini ya kita mau tidak mau masuk zona resesi. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, resesi itu adalah proses yang memang proses yang memang sudah sahkan. Resesi jangkanya 2 bulan, jadi ketika PDB pun bulan turut-turut atau berada di turut selama 2 bulan, maka kita akan resesi. Nanti ada lagi depresi, kemudian krisis. Nah, hanya di tengah waktu saya semuanya sama-sama penurunannya. Dan ini jelas sekali ini semuanya mengalami penurunan. Kan dalam pemerintah tidak bisa mengambil langkah hari ini, ya bisa-bisa kita masuk ke krisis, bahkan depresi ekonomi gitu. Baik, teman-teman lagi nih. Jadi bagaimana menurut Mr. Firdian nih untuk membangkitkan kembali ekonomi yang ketika COVID sudah berlalu, dan langkah cepat apa yang dilakukan pemerintah untuk membangkitkan Sebetulnya banyak sih cara-cara yang memang harusnya dilakukan oleh kita sebagai masyarakat. Untuk kata masyarakat saja dulu, kita itu yang memang hari ini harus siap melawan COVID-19 adalah pertama dengan cara mulai dari kita bisa bercocok tanam sendiri dulu menjadi ekonomi, atau bahkan kita mengolah apa
apa saja yang ada di daerah kita, khusus perkampungan, ini daerah aman ya. Beberapa daerah itu ada pangan di kampung. Nah, wilayah kota bisa dicoba hidroponik. Nah, hidroponik ini ada satu cara yang memang bisa atau menurut saya ini rekomend banget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan pembuatan dari hidroponik sendiri itu tidak ribet gitu, jadi mudah. Nah, tapi ini yang saya bingungkan, karena fase pertumbuhan dari tumbuhan ini atau sayur mayur ini kan cukup lama. Dan sekarang ini sudah pandemi, mau tidak mau langkah yang diambil adalah yang harus dikerjakan secara langsung oleh pemerintah. Nah, kita sebetulnya sudah mengambil gerakan yang pemulihan ekonomi nasional, kemudian sudah transformasi ekonomi 19. Cuma yang satu yang memang hari ini kita sayangkan, dampaknya belum terasa. Kita masyarakat yang berada di paling bawah gitu, ini belum terasa jelas. Nah, bahkan jadi pertanyaan kepada siapa pemulihan ekonomi itu turun gitu. Nah, kan kita masyarakat di pelosok tidak nyaman sosialisasi pemulihan. Nah, pertama saya rasa pemerintah mengambil sosialisasi terlebih dahulu biar tidak hanya warga yang ada di dekat dengan ibu kota saja gitu. Tapi warga yang ada di pelosok yang notabene mereka misalkan petani sayur yang harusnya memasak sayur tapi ada PSBB gitu tidak bisa, terus disosialisasikan juga sehingga ada cara-cara lain gitu yang memang bisa menjangkau secara keseluruhan. Nah, itu untuk pemerintah sendiri saya memiliki khususnya karena ini banyak sekali permasalahan di pemerintah ini, bahkan sampai saat ini Dr. Terawan pun sebagai Menteri Kesehatan belum mau dipublik. Nah, bagaimana kita akan menganalisis COVID? Soal Menkesnya saja tidak hadir, ini ada apa tuh? Menkes yang harus memberikan keterangan yang lebih baik. Logistik itu kan bisa jadi anarki. Benar. Kerusuhan 98 terjadi penjarahan itu kan apa? Karena dasarnya adalah karena ekonomi gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi seperti kasus 98, terjadi penjarahan di mana-mana gitu. Oh, ini sangat berbahaya sekali pokoknya kalau misalkan pemerintah tidak mengambil langkah tegas terhadap COVID-19 ini. Beberapa kebijakan masyarakat tidak bertanya-tanya ada apa di balik COVID-19 dan ada apa juga di balik pemerintah. Buka data selebar-lebarnya, setransparannya. Nah, mungkin itu sih kalau kita lihat dari sektor ekonomi, jelas semuanya lemah. Mulai dari perusahaan besar sampai kecil, kan kemarin kita lihat beberapa perusahaan pembuat pizza gitu ya, ada yang sampai mendagangkan pizzanya di pinggir jalan. Biasanya masyarakat. Memang beberapa masyarakat sadar, tapi kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang lain. Ini membuat banyak masyarakat akhirnya hanya bisa menyalahkan pemerintah dan pemerintah gitu. Benar. Jadi untuk pemulihan ekonomi kita bisa mulai dari tataran bawah, dan ini adalah saatnya untuk kita menghancurkan kapitalis itu gitu. Benar.
kita bisa tolak. Contoh misalkan hari ini di Banten coba pemerintah plotkan daerah Pandeglang sebagai wilayah penghasil padi khusus untuk Banten, kemudian beralih ke daerah Lebak. Di Lebak itu cuacanya cukup dingin, mungkin ditanami oleh sawi dan lain. Kita bisa apa? Mungkin itu sih. Oke, mungkin itu saja ya. Ini benar-benar ilmunya sangat bermanfaat sekali dari Mas Firdian.